Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marani Amilda Putri dan 3 rekan saya, Elsya Gita, Revia Anggara, dan Rastu Salim Baroka. Kami dari 4B Administrasi Bisnis. Kali ini kami akan menampilkan video PowerPoint kami mengenai manajemen kualitas dengan mata kuliah manajemen operasional dengan dosen pengampu Pak Rahmat Al-Hidayat. Mari saksikan video kami. Yang pertama ada konsep kualitas dan manajemen kualitas. Kualitas mempunyai pengertian yang berbeda-beda pada setiap orang. Banyak ahli yang mendefinisikan kualitas secara garis besar orientasinya adalah kepuasan pelanggan yang merupakan tujuan perusahaan atau organisasi yang berorientasi pada kualitas. Menurut Gotch dan Davis mendefinisikan kualitas sebagai suatu kondisi dinamis yang berkaitan dengan produk, layanan, orang, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi apa yang diharapkan. Kualitas memiliki dua perspektif, yaitu perspektif produsen dan perspektif konsumen. Apabila kedua hal tersebut disatukan, akan dapat tercapai kesesuaian antara kedua sisi tersebut yang dikenal sebagai kesesuaian untuk digunakan oleh konsumen. Kemudian yang kedua, alat dan teknik perbaikan kualitas. Manajemen kualitas seringkali disebut sebagai the problem solving, sehingga manajemen kualitas dapat menggunakan metodologi dalam problem solving tersebut untuk mengadakan perbaikan. Teknik-teknik dasar yang dapat digunakan antara lain: yang pertama diagram Pareto, yang kedua histogram, yang ketiga lembar pengecekan atau check sheet, yang keempat analisis matriks, yang kelima diagram sebab akibat, yang keenam diagram penyebaran atau scatter diagram, yang ketujuh diagram alur, yang kedelapan run chart, kesembilan time series, stem and left plots, buck plots, peta multivariable, peta pengendali atau control chart, kemampuan proses, dan yang terakhir metode Taguchi. Standar internasional. Dalam usaha memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan, organisasi yang efektif akan menciptakan dan menggunakan sistem kualitas. Sistem manajemen kualitas yang efektif bersifat dinamis, serta mampu beradaptasi dan berubah untuk memenuhi kebutuhan, persyaratan, dan harapan pelanggan. Namun, sistem manajemen kualitas yang efektif juga menghendaki adanya keseragaman atau standarisasi yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan pengembangan rantai pasokan yang bersifat global, diperlukan standar kualitas tunggal yang diakui di seluruh dunia yang disebut sebagai standar internasional. Salah satu standar kualitas yang dikenal seluruh dunia disebut dengan ISO 9000. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang manajemen kualitas terpadu. Merupakan suatu penerapan metode kuantitatif dan sumber daya manusia untuk memperbaiki penyediaan bahan baku ataupun pelayanan bagi organisasi serta semua proses dalam organisasi pada tingkat tertentu, yaitu kebutuhan pelanggan terpenuhi sekarang dan masa mendatang. TQM juga merupakan filosofi yang bertujuan untuk perbaikan terus-menerus dan berkesinambungan atau continuous improvement terhadap produk dan jasa sehingga meningkatkan kinerja organisasi. Dalam pengertian mengenai TQM tersebut, penekanan utama terletak pada kualitas yang didefinisikan dengan mengerjakan segala sesuatu secara baik sejak dari awal yang bertujuan memenuhi kebutuhan pelanggan atau kepuasan pelanggan. Untuk dapat melaksanakan filosofi TQM, organisasi juga perlu menerapkan filosofi just in time. Keduanya dapat dikatakan bagaikan sekeping mata uang logam yang memang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaannya. Heiser and Render mengembangkan 7 konsep TQM yang meliputi perbaikan terus-menerus atau continuous improvement atau Kaizen, Sigma, pemberdayaan karyawan, benchmarking, just in time, konsep Taguchi, serta alat dan teknik perbaikan kualitas. Kaizen adalah suatu istilah dalam bahasa Jepang yang dapat diartikan sebagai perbaikan secara terus-menerus atau continuous improvement. Benchmarking merupakan teknik untuk membuat perencanaan sekaligus mengendalikan pelaksanaan praktik terbaik dari perusahaan atau organisasi biasanya. Benchmarking dilakukan oleh perusahaan atau organisasi yang akan melaksanakan TQM. Hal ini dilakukan dengan melihat praktik bisnis terbaik perusahaan lain untuk diadopsi di perusahaan atau organisasi yang melaksanakan TQM. Pengertian pengendalian kualitas statistik. Pengendalian kualitas statistik merupakan teknik penyelesaian masalah yang digunakan untuk memonitor,
mengendalikan, menganalisis, mengelola, serta memperbaiki produk dan proses penggunaan metode-metode statistik. Pengendalian kualitas statistik atau statistical quality control sering disebut sebagai pengendalian proses statistik. Pengendalian kualitas statistik dan pengendalian proses statistik memang merupakan dua istilah yang saling bertukaran. Apabila dilakukan bersama-sama, pemakaian akan melihat gambaran kinerja proses masa kini dan masa mendatang. Pengendalian kualitas proses untuk data variabel. Pengendalian kualitas proses statistik untuk data variabel seringkali disebut sebagai metode peta pengendalian. Metode ini digunakan untuk menggambarkan variasi atau penyimpangan yang terjadi pada kecenderungan memusat dan penyebaran observasi. Metode ini juga dapat menunjukkan apakah proses dalam kondisi stabil atau tidak. Sementara itu, dalam proses pengendalian peta pengendalian statistik, mendeteksi adanya sebab khusus dalam ketidaksesuaian yang terjadi apabila data sampel berada di luar batas pengendalian. Data sampel itu disebut berada di luar batas statistik. Dalam melakukan pengendalian kualitas proses statistik untuk data variabel diperlukan beberapa langkah berikut. 1. Pemilihan karakteristik kualitas. 2. Pemilihan subkelompok. 3. Pengumpulan data. 4. Penentuan garis pusat. 5. Penyesuaian revisi. 6. Interpretasi dalam terhadap pencapaian tujuan. Pengendalian kualitas proses statistik untuk data atribut. Dalam pengendalian kualitas menunjukkan karakteristik kualitas yang sesuai dengan spesifikasi atau tidak sesuai dengan spesifikasi. Atribut digunakan apabila ada pengukuran yang tidak memungkinkan untuk dilakukan, misalnya goresan, kesalahan, warna, atau ada bagian yang hilang. Selain itu, atribut digunakan apabila pengukuran dapat dibuat, tetapi tidak dibuat karena alasan waktu, biaya, atau kebutuhan. Peta pengendali proporsi kesalahan dan banyaknya kesalahan dalam sampel. Pengendali proporsi kesalahan atau P-chart dan banyaknya kesalahan atau NP-chart digunakan untuk mengetahui apakah cacat produk yang dihasilkan masih dalam batas yang disyaratkan. Untuk peta pengendali proporsi, banyak digunakan apabila kita memakai ukuran cacat berupa proporsi produk cacat dalam setiap sampel yang diambil. Apabila sampel yang diambil untuk setiap kali melakukan observasi jumlahnya sama, kita dapat menggunakan peta pengendali proporsi kesalahan atau P-chart atau banyaknya kesalahan atau NP-chart. Namun, apabila sampel yang diambil bervariasi untuk setiap kali melakukan observasi berubah-ubah, jumlahnya atau memang perusahaan tersebut akan melakukan 100% infeksi, kita harus menggunakan peta pengendali proporsi kesalahan. Kemudian, peta pengendali untuk kesalahan dalam satu unit produk. Peta pengendali ini digunakan untuk mengadakan pengujian terhadap kualitas proses produksi dengan mengetahui banyaknya kesalahan pada satu unit produk sebagai sampelnya. Bedanya, untuk jumlah sampel yang konstan, dapat digunakan peta pengendali banyaknya kesalahan dalam satu unit produk yang sama, atau peta pengendali C-chart, ataupun peta pengendali U-chart. Akan tetapi, apabila sampel yang diambil bervariasi atau memang seluruh produk yang dihasilkan akan diuji, digunakan peta pengendali banyaknya kesalahan dalam satu unit produk yang berbeda atau peta pengendali. Cacat produk yang diuji dengan menggunakan peta pengendali C dan peta pengendali U ini misalnya mengetahui jumlah bercak pada sebidang tembok, mengetahui jumlah gelembung udara pada gelas, mengetahui jumlah kesalahan pemasangan sekrap pada mobil, dan sebagainya. Analis kemampuan proses. Analis kemampuan proses merupakan suatu tahapan yang harus dilakukan dalam mengadakan pengendalian kualitas proses statistik. Yang terpenting dalam menerapkan pengendalian kualitas proses statistik adalah memahami dan mengidentifikasi karakteristik produk yang paling penting bagi pelanggan atau variabel proses yang memenuhi pengaruh paling kuat dalam variasi proses. Analis kemampuan proses merupakan kemampuan proses untuk memenuhi desain baik menurut para pendesain bagi perusahaan maupun pemerintahan pelanggan. Dalam analis kemampuan proses terdapat dua asumsi penting, yaitu proses berada dalam pengendalian kualitas proses statistik dan proses tersebut didistribusikan normal. Baiklah, itulah penampilan video dari kelompok saya, yaitu kelompok 4, manajemen kualitas. Bila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.